Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 Akuntansi Keuangan Universitas Pamulang. Sebelumnya, perkenalkan dahulu nama saya Faisal Ramadan dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfildia Sololivia. Saya dari kelas 04 SAKM 002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Hamdi dari kelas 04 SAKM 002. Perkenalkan, saya Ilham Mansis dari kelas 04 SKAM 002 dari kelompok 2 Akuntansi Keuangan. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi yang akan kita bahas, yaitu utang jangka panjang. Selanjutnya ada pengertian dari utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah salah satu kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilunaskan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan jatuh tempo pelunasan utang berkisar 5-20 tahun tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Utang jangka panjang digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi modal suatu perusahaan. Selain itu, utang ini juga dapat meningkatkan total aset baik seperti peralatan, propertis, maupun investasi. Jenis-jenis utang jangka panjang. Yang pertama ada utang hipotek dan yang kedua ada utang obligasi. Utang hipotek adalah salah satu contoh dari utang jangka panjang yang dimana jaminannya berupa barang tak bergerak dan aset tetap seperti tanah, sertifikat rumah, bangunan, peralatan kantor, mesin, dan hak cipta. Utang obligasi. Obligasi merupakan salah satu jenis utang dengan cara meminjamkan surat-surat berharga obligasi. Adapun kesepakatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dengan nominal yang dicantumkan di dalam surat berharga obligasi. Manfaat utang jangka panjang. Yang pertama, dapat menggunakan aset. Yang kedua, bunga jauh lebih rendah. Dan yang ketiga, dapat mengurangi jumlah pajak. Resiko utang jangka panjang. Yang pertama, semakin lama batas waktu pelunasan utang, maka semakin besar resiko yang didapatkan oleh perusahaan, bahkan kehilangan aset untuk jaminan. Yang kedua, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan pendapatan agar laba pun akan meningkat. Yang ketiga, perusahaan harus siap sedia atas kecukupan dana yang akan dialokasikan sebagai pelunasan utang pada saat waktu jatuh temponya tiba. Lalu yang keempat, akan berpengaruh terhadap saham perusahaan yang menurun jika utang terlalu besar atau terlalu rendah. Pasalnya, utang tenor panjang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam pengelolaan modal dan utang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Faisal Ramadan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal utang jangka panjang obligasi. Di sini ada PT AAAA menerbitkan obligasi senilai 5 juta rupiah per tanggal 1 Januari 2012, jatuh tempo dalam waktu 4 tahun dengan kupon 8% yang dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Kasus pertama, jurnal akuntansi jika suku bunga 8% atau @par. Kasus kedua, jurnal akuntansi jika suku bunga 6% atau premium. Kasus ketiga, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 10% atau diskon kupon dibayar 1 Juli dan 1 Januari atau semi-annually. Selanjutnya, contoh soal obligasi @par. Kasus pertama, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 8%. Perhitungannya adalah PV nilai nominal sama dengan 5 juta dikali 1 per 1 tambah 0,08 pangkat 4 sama dengan 3.675.149 rupiah. PV pembayaran kupon sama dengan 400 dikali 1 dikurang kurung buka 1 ditambah 0,08 kurung tutup pangkat min 4 sama dengan 0,08. Hasilnya adalah Rp1.324.851. PV harga jual obligasi
Hasilnya yaitu PV nilai nominal ditambah dengan PV pembayaran kupon sama dengan 5 juta rupiah. Jadi, jurnal akuntansinya adalah jika suku bunga pasar 8% pada tanggal 1 Januari 2012, kas pada utang obligasi sebesar 5 juta rupiah, tanggal 31 Januari 2012, beban bunga obligasi pada utang bunga obligasi sebesar 400 ribu rupiah, tanggal 1 Januari 2013, utang obligasi pada kas sebesar 400 ribu rupiah. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal obligasi premium. Kasus keduanya yaitu jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 6%. Jadi, PV nilai nominalnya sama dengan 5 juta dikali 1 per buka kurung 1 tambah 0,06 tutup kurung pangkat 4 sama dengan 3.960.468 rupiah. PV pembayaran kupon sama dengan 400.000 dikali 1 kurang buka kurung 1 tambah 0,06 tutup kurung minus pangkat minus 4 per 0,06 sama dengan 1.386.042 rupiah. Jadi, PV harga jual obligasi kita tambahkan PV nilai nominal ditambah PV pembayaran kupon sama dengan hasilnya 5.346.510 rupiah. Baiklah, kita akan menghitung contoh soal obligasi premium dalam bentuk tabel 4 tahun berturut-turut. Bunga dibayar dari mana asalnya 400.000 yaitu 5 juta dikali 8%. Beban bunga dari mana asalnya nilai buku obligasi 5 juta 346.510 dikali 6% dan menghasilkan 320.791. Premium diamortisasi dari mana asalnya beban bunga dikurang bunga dibayar dan menghasilkan 79.209. Sedangkan nilai buku obligasi yaitu 5.346.510 dikurang 79.209 dan menghasilkan 5.267.301. Dan selanjutnya seterusnya sampai ke bawah dan total bunga dibayar 1.600.000, beban bunga 1.253.460 dan premium diamortisasinya 346.510 rupiah. Baiklah, setelah kita menghitung tabel yang tadi, kita akan menjurnal akuntansi jika suku bunga pasar 6%. Tanggal 1 Januari 2012, kas terdapat 5.346.510. Utang obligasi menjadi 5.346.510. 31 Desember 2012, beban bunga obligasi 320.791 dan utang obligasi 79.209. Utang bunga obligasi menjadi 400.000. Sedangkan tanggal 1 Januari 2013, utang bunga obligasi 400.000 dan kas 400.000. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 10% dengan menggunakan kupon akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Untuk PF nilai nominal sebesar Rp3.884.197 dan untuk PF pembayaran kuponnya sebesar Rp1.292.643 dan untuk hasil PF harga jual obligasi dihasilkan dari PF nilai nominal ditambah PF pembayaran kupon sebesar
Rp4.676.840 untuk PF harga jual obligasi. Untuk selanjutnya yaitu tabel pembayaran utang obligasi dengan menggunakan kupon. Nah, untuk tanggal 8 kali pembayaran untuk 2 tahun pembayaran, untuk bunga dibayar berasal dari 5 juta dikali 8% dibagi 2, dan untuk beban bunganya berasal dari PF nilai jual obligasi dikali 5%, dan untuk diskon diamortisasi berasal dari beban bunga dikurangi bunga dibayar. Itu untuk perhitungannya. Selanjutnya yaitu jurnal utang obligasi atau jurnal pembayaran utang obligasi menggunakan diskon. Untuk jurnalnya sebagai berikut. Untuk tanggal 1 Januari 2012, kas debit dan kredit utang obligasi sebesar Rp4.676.840. Tanggal 1 Juli 2012, debit beban bunga obligasi dan kredit utang obligasi dan kas. Untuk tanggal 31 Desember 2012, beban bunga obligasi debit, utang obligasi dan utang bunga obligasi kredit. Untuk tanggal 1 Januari 2013, utang bunga obligasi debit dan kreditnya adalah kas. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang udah nonton video kami. Semoga bermanfaat ya guys. Salam dari mahasiswa akuntansi Universitas Pamulang.